Pendidikan adalah hak, bukan kemewahan. Setiap anak, dimanapun mereka lahir dan tumbuh, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan bermimpi setinggi-tingginya. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa dan menjadi kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Masih banyak anak Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan layak. Di pelosok negeri, akses ke sekolah masih menjadi tantangan besar. Banyak anak harus berjalan jauh, bahkan menyeberangi sungai atau menembus hutan, hanya untuk sampai ke sekolah. Ratusan ribu anak terpaksa berhenti sekolah, memendam mimpi karena keadaan ekonomi, jarak, atau keterbatasan fasilitas. Mereka menatap masa depan dari balik pagar sekolah yang tertutup, berharap suatu hari bisa kembali belajar bersama teman-teman mereka. Angka putus sekolah bukan sekadar statistik, tapi kisah cita-cita yang patah, harapan yang tertunda, dan potensi bangsa yang terabaikan. Setiap anak yang kehilangan kesempatan belajar adalah kehilangan besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melihat ini sebagai masalah serius yang harus segera diatasi. Ia percaya, masa depan Indonesia bergantung pada generasi mudanya, dan pendidikan adalah kunci utama untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing. Dari keprihatinan itu, lahirlah gagasan sekolah rakyat, sebuah janji untuk membuka akses pendidikan bagi semua, terutama keluarga kurang mampu. Sekolah rakyat hadir sebagai solusi nyata, menjangkau anak-anak di pelosok, dan memastikan tak ada lagi yang tertinggal. Program ini bertujuan membuka kembali pintu sekolah yang tertutup, memberi harapan baru, dan menghidupkan kembali semangat belajar di hati anak-anak Indonesia. Setiap pintu yang terbuka adalah awal dari perubahan besar. Pada 23 Juni 2025, Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah awal untuk merumuskan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Suasana santai dipilih agar diskusi berjalan terbuka dan mendalam. Di bawah rindangnya pepohonan, para pemimpin bangsa saling bertukar gagasan, mencari solusi terbaik untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pertemuan ini menandai sekolah rakyat sebagai prioritas utama pemerintah. Komitmen bersama pun terbangun bahwa pendidikan harus menjadi agenda utama dalam pembangunan nasional. Di Hambalang, cetak biru masa depan pendidikan Indonesia mulai digambar. Setiap ide dan rencana dituangkan demi memastikan setiap anak Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk meraih masa depan cerah. Ini adalah panggilan gotong royong demi masa depan anak-anak Indonesia. Bersama, kita bisa mewujudkan mimpi besar, pendidikan untuk semua, tanpa terkecuali. Rapat di Hambalang adalah momen penting. Presiden Prabowo memanggil menteri-menteri kunci untuk membahas sekolah rakyat. Hadir Menko PMK, Mendikdasmen, Mensos, Menteri PU, dan Menaker, semua dengan peran vital. Agenda utama percepatan pelaksanaan, penentuan lokasi, dan teknis pelaksanaan. Prioritas diberikan pada daerah dengan angka putus sekolah tinggi dan wilayah tertinggal. Kurikulum, sarana, dan mekanisme penerimaan siswa dibahas detail. Semua aspek dipastikan agar program tepat sasaran. Rapat ini menjadi dapur utama perumusan sekolah rakyat. Setiap keputusan diambil untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Inilah awal harapan baru bagi pendidikan Indonesia. Sekolah rakyat adalah sekolah berasrama, dari SD hingga SMA di satu tempat. Semua siswa tinggal di asrama, belajar dan tumbuh bersama teman dari seluruh Indonesia. Program ini sepenuhnya gratis. Biaya sekolah, buku, seragam, makan, dan asrama ditanggung negara. Tujuannya bukan hanya memudahkan akses pendidikan, tapi juga membentuk karakter. Siswa belajar mandiri, disiplin, dan hidup bersama dalam keberagaman. Nilai kebersamaan dan toleransi ditanamkan sejak dini. Sekolah rakyat adalah solusi terpadu akses pendidikan dan pembentukan karakter. Lulusan diharapkan cerdas, mandiri, dan berjiwa Pancasila. Inilah kawah Chandra di muka calon pemimpin masa depan Indonesia. Kurikulum sekolah rakyat memang berbeda dari sekolah biasa. Di sini, pembelajaran dirancang agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan kehidupan nyata. Siswa tidak hanya duduk mendengarkan, tapi juga aktif terlibat dalam proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Pelajaran formal seperti matematika, bahasa, dan sains tetap diajarkan. Namun ada tambahan penting yang menjadi ciri khas sekolah rakyat, pendidikan karakter dan keterampilan hidup.
Siswa diajak berdiskusi, berkolaborasi, dan belajar memecahkan masalah sehari-hari. Melalui kegiatan asrama dan ekstrakurikuler, siswa dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, jujur, dan bertanggung jawab. Mereka belajar nilai-nilai kebersamaan, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Literasi digital menjadi salah satu fokus utama. Siswa diajari teknologi terkini, mulai dari penggunaan komputer, keamanan siber, hingga dasar-dasar coding. Mereka juga belajar etika digital agar siap menghadapi tantangan dunia modern. Selain itu, pelatihan vokasi diberikan sesuai potensi daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau kerajinan tangan. Siswa mendapatkan pengalaman langsung melalui praktik di lapangan, sehingga siap terjun ke dunia kerja atau berwirausaha. Setelah lulus, siswa sekolah rakyat memiliki banyak pilihan. Mereka bisa melanjutkan kuliah, bekerja di berbagai bidang, atau bahkan membuka usaha sendiri dengan bekal keterampilan yang sudah diasah sejak dini. Kurikulum dirancang agar siswa siap menghadapi dunia nyata, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun mentalitas. Simulasi wawancara kerja dan presentasi proyek menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Pendidikan karakter dan keterampilan praktis berjalan seimbang. Siswa diajarkan untuk mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Setiap hari, siswa terlibat dalam berbagai aktivitas, belajar, berolahraga, praktik kerja, hingga diskusi kelompok. Semua ini membentuk generasi yang serba bisa, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Inilah sekolah rakyat, tempat lahirnya generasi siap pakai untuk masa depan Indonesia, yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga matang secara karakter dan keterampilan. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat mulai berjalan tahun ajaran 2025-2026. Angkatan pertama dijadwalkan masuk Juli 2025, waktu yang singkat untuk persiapan besar. Program dimulai dengan 100 lokasi percontohan di daerah paling membutuhkan. Tahap awal ini penting untuk menguji konsep dan memperbaiki kekurangan. Presiden Prabowo sudah mengarahkan penambahan 100 lokasi lagi, total 200 sekolah rakyat dalam beberapa tahun. Tim koordinasi lintas kementerian dan daerah dibentuk untuk memastikan persiapan berjalan lancar. Semua pihak bekerja ekstra demi lonceng pertama sekolah rakyat berbunyi tepat waktu. Ini perlombaan melawan waktu demi masa depan bangsa. Membangun ratusan sekolah baru dalam waktu singkat adalah tantangan besar yang membutuhkan perencanaan matang dan kerjasama dari berbagai pihak. Proses ini tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga penyesuaian sistem pendidikan, perekrutan tenaga pengajar, dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Setiap langkah harus dipikirkan dengan cermat agar hasilnya optimal dan berkelanjutan. Untuk mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya, pemerintah memanfaatkan bangunan pemerintah yang ada, seperti Balai Latihan Kerja, BLK, untuk dijadikan ruang kelas dan asrama sementara. Langkah ini memungkinkan proses belajar mengajar tetap berjalan sambil menunggu gedung permanen selesai dibangun. Siswa dan guru pun harus beradaptasi dengan kondisi baru ini. Selain membangun sekolah baru, beberapa sekolah lama juga direnovasi untuk mendukung program ini. Renovasi dilakukan agar bangunan lama memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh para siswa dan guru. Sementara itu, pembangunan gedung permanen di atas lahan seluas 6 hingga 10 hektar akan dimulai pada Agustus 2025. Proses ini melibatkan banyak tenaga kerja, alat berat, dan perencanaan tata ruang yang detail agar seluruh fasilitas pendidikan dapat terintegrasi dengan baik. Kompleks pendidikan yang akan dibangun dirancang sangat lengkap, meliputi sekolah, asrama, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, serta fasilitas olahraga. Semua fasilitas ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pengadaan lahan, terutama di kota-kota besar, di mana ketersediaan lahan sangat terbatas dan persaingan penggunaan lahan sangat tinggi. Harga tanah yang terus meningkat dan status kepemilikan yang seringkali rumit menjadi kendala tersendiri. Proses negosiasi dan administrasi lahan membutuhkan waktu dan koordinasi yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah berkomitmen melakukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, melibatkan berbagai instansi terkait, serta membuka dialog dengan masyarakat
agar solusi terbaik dapat ditemukan bersama. Semua rintangan ini harus diatasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik, agar generasi muda Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendukung cita-cita mereka. Keberhasilan sekolah rakyat bergantung pada kolaborasi pusat dan daerah. Pemerintah daerah sangat antusias, 357 daerah siap mendukung penuh. Dukungan mereka beragam, penyediaan lahan, perizinan, hingga seleksi siswa. Sinergi pusat daerah memastikan program sesuai kebutuhan lokal. Kurikulum vokasi disesuaikan dengan potensi daerah. Kolaborasi ini kunci kelancaran dan keberlanjutan program. Sekolah rakyat jadi milik bersama, bukan hanya Jakarta. Gotong royong mempercepat terwujudnya pendidikan merata. Di balik program ini, ada mimpi besar mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Generasi emas adalah anak-anak muda yang akan memimpin Indonesia di usia 100 tahun kemerdekaan. Sekolah rakyat adalah investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul. Pendidikan gratis dan berkualitas memastikan setiap anak punya kesempatan berkembang. Potensi besar ada di setiap anak Indonesia. Tugas negara memberdayakannya. Mewujudkan generasi emas butuh konsistensi dan kerja keras bersama. Sekolah rakyat adalah langkah awal maraton panjang menuju masa depan cerah. Pohon yang ditanam hari ini akan menaungi Indonesia esok hari. Sekolah rakyat adalah oase di tengah tantangan pendidikan Indonesia. Ini bukan sekadar membangun sekolah, tapi membangkitkan mimpi anak-anak bangsa. Perjalanan pasti penuh tantangan, tapi niat baik dan komitmen jadi fondasi utama. Semua pihak harus mengawal agar program berjalan transparan dan tepat sasaran. Keberhasilan sekolah rakyat akan jadi bukti negara hadir untuk rakyatnya. Dampaknya, menekan putus sekolah, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat persatuan. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang dipersiapkan lewat sekolah rakyat. Semoga dari asrama-asrama ini lahir generasi cerdas dan mulia, siap membawa Indonesia terbang tinggi.